Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Untuk temanya sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai saja. Oke, ada seseorang di sini yang sudah berpisah dengan kamu. Dia patah hati loh sama kamu. Dia sedih banget atas perpisahan yang terjadi di antara kalian. Em, Mungkin karena dia melihat sudah kayak apa ya, sudah kayak tidak ada kesempatan lagi atau bagaimana, sehingga saat ini tuh dia hanya bisa fokus pada diri dia sendiri, pada pada karir, keuangan yang seperti itu ya, pada diri sendiri aja kayak gitu. Jadi karena mungkin sudah tidak ada kesempatan untuk bisa balikan lagi dengan kamu atau bagaimana, atau mungkin kamu sudah menutup hati atau sudah menutup akses dari dia, sehingga di sini aku lihat kayak ya udah deh, untuk sekarang fokus aja dulu dengan diri sendiri kayak gitu ya. Dia adalah sosok seseorang yang gampang banget tergoda ya. Jadi mungkin kamu saat masih bersama dia, dia selalu menghadirkan pihak ketiga, atau mungkin kamu adalah pihak ketiganya. Tapi intinya di sini dia selalu gonta-ganti pasangan ya. Itulah yang membuat kamu mungkin sudah lelah, sudah kecewa banget sama dia, sehingga kamu mungkin sudah menutup akses untuk bisa kembali dengan dia, atau mungkin sudah ada pemblokiran ya. Seperti itu. Aduh, kebalik. Aku lihat di sini ingin ada suatu perkembangan dalam hubungan kalian. Dia ingin adanya suatu perubahan juga dalam hubungan kalian. Dia ingin mengambil suatu cara untuk bisa apa itu namanya, menghadapi halangan, rintangan, masalah di antara kalian seperti itu. Saat ini dia sedang mencoba untuk memperbaiki hubungan ya dengan kamu. Bahkan di sini dia ingin adanya komitmen bersama kamu. Dia pengen balikan lagi nih sama kamu. Aku lihat di sini energi kuat banget, dia ingin balikan sama kamu. um, Memang sempat ya kan dia ini menghadirkan pilihan lain ya. Jadi sebenarnya juga nggak cuma satu dua aja pilihannya, mungkin banyak ya, banyak. Sehingga di mana di saat ini ya, di saat kalian lagi berpisah ini, dia tuh sampai mikir gini, sebenarnya yang mana sih hubungan yang memberikan apa ya, relationship yang sehat itu yang mana gitu ya. Nah, disinilah dia mulai berpikir, dia analisa, dia lihat-lihat lagi kalau kamu itu, kalau dia bersama kamu hubungannya toksik atau sehat. Terus kira-kira apa yang dia rasakan, apakah dia merasa puas atau merasa dicintai atau bagaimana. Intinya dia evaluasi ya satu persatu antara kamu dengan si A, dengan si B, dengan si C, seperti itu. Setelah dianalisa, kalau aku lihat di sini kamulah pilihan terbaik dia, pilihan yang menurut dia memberikan suatu relationship yang sehat, memberikan apa ya, apa itu namanya, hubungan, interaksi, apa sih namanya, aku lupa lagi kata-katanya. Memberikan ya, anggaplah memberikan hubungan yang sewajarnya dan sehat kayak gitu loh ya, memberikan perubahan juga dalam hidupnya ya, apa ya, membantu dia untuk berubah ya, menjadi ke arah yang lebih baik, memberikan pelajaran yang apa ya, yang baik juga dalam hidupnya kayak gitu ya, bisa menyadarkan dia dari situasi-situasi atau sikap-sikap dia yang toksik, tindakan-tindakan dia yang toksik. Nah, dari situ dia melihat, oh kamu loh yang mampu memberikan perubahan itu ternyata terhadap dia. I want to treat you the way you deserve. Saat ini dia itu ingin sekali untuk memperlakukan kamu dengan baik ya, dengan sepantasnya gitu, sebagai sosok seseorang yang memang dia cintai. Pengen banget dia memperlakukan itu. Berarti saat ini tuh sudah ada penyesalan ya dari dia. Karena mungkin dulu dia sempat tidak memperlakukan kamu dengan baik, tidak menghargai kamu, tidak memberikan quality time dengan kamu ya. Lihat di sini. Terus itu juga setiap saat ya, setiap saat telepon dia itu berdering, dia berharap itu kamu loh. Jadi mungkin karena itu tadi, kamu mungkin sudah ada penolakan, mungkin sudah ada pemblokiran, sehingga dia bingung harus gimana caranya untuk menghubungi kamu. Maka dari itu dia berharap, selalu berharap bahwa setiap handphone dia yang berdering, salah satunya itu apa sih,
telepon dari kamu atau pesan dari kamu kayak gitu, karena dia udah nggak tahu lagi gimana caranya untuk menghubungi kamu gitu ya. Kamu mungkin sudah menutup diri, kamu mungkin sudah memblokir dia, atau ya uh, mungkin kamu sudah menghapus nomor handphonenya atau bagaimana ya. Jadi ya yang bisa dia lakukan hanya berharap aja kamu duluan yang mau menghubungi dia kayak gitu. Dan ya dalam keadaan seperti ini, tidak ada pertemuan dengan kamu, tidak ada komunikasi dengan kamu, dia hanya bisa mengenang kamu aja, mengenang apa yang telah terjadi di antara kalian, ya apa yang pernah kalian lakukan, karena yang pernah pergi bersama kemana gitu, atau mungkin apa percakapan yang pernah kalian lakukan gitu ya. Ya hanya mengenang-menang kalian aja, apa yang pernah kalian lakukan bersama seperti itu ya. Hanya itu yang bisa dia lakukan. Jadi benar-benar keadaan dia saat ini tuh benar-benar pasrah ya, pasrah banget. Dia nggak tahu harus berbuat apa lagi ya. Dia bahkan bingung dalam mengambil suatu keputusan saat ini. Dia tidak tahu bagaimana cara menangani egonya dia, emosionalnya dia saat ini ya. Kalau aku lihat emosional dia itu saat ini tuh suka naik turun ya, nggak stabil ya, gampang marah, gampang sedih, tiba-tiba pengen menyendiri, tiba-tiba pengen teriak, tiba-tiba pengen have fun ya. Itu ya karena itu merasa benar-benar kehilangan kamu. Jadi kayak kayak orang yang apa sih, penuh dengan kesedihan itu loh, kayak benar-benar kehilangan gitu loh ya. Bisa dibilang stres nih orang ya. Intinya secara emosional itu dia naik turun, jadi sulit bagi dia untuk bisa mengontrol emosi dia saat ini, karena benar-benar merasa kehilangan banget. Karena benar-benar yang dia itu inginnya, dia ingin di masa depan dia tuh bersama kamu saat ini, masa depan dia bersama kamu. Tapi saat ini kamu aja udah nggak mau memberikan akses bagi dia untuk datang lagi ke kamu. Dia takut banget ini adalah benar-benar penolakan dari kamu. Dia takut banget akan ditolak sama kamu. Jadi saat ini benar-benar yang kalang kabut, dia benar-benar yang nggak tahu harus berbuat apa ya. Akses sudah ditutup sama kamu, tapi hati inginnya kamu. Terus itu mungkin dia sudah merasa ini kayak udah gagal ya, kayak udah nggak ada kesempatan lagi ya. Dia benar-benar takut loh kalau kamu ini benar-benar kamu sudah menolak dia, benar-benar tidak memberikan kesempatan lagi ke dia. Oke, memang di awal hubungan kalian itu sebenarnya kayak sama-sama bahagia loh, sama-sama menikmati satu sama lain, sama-sama merasa bahagia saat kalian masih menjalin suatu relationship atau hubungan ya. Saat kalian masih bersama itu sama-sama menikmati, saling 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 menikmati, saling suka ya, saling merasa gembira ya, penuh dengan keharmonisan. Tapi seiring berjalannya waktu, memang tiba-tiba kok dia berubah. Dialah yang berubah kalau aku lihat di sini. Tahu-tahu kamu melihat bahwa dia selingkuh. Aku lihat di sini. Jadi dialah yang membuat hubungan ini, dan awal mulanya membuat hubungan ini tuh jadi rusak. Jadi berantakan ya, gara-gara dia. Dan kalau memang saat ini kalian belum menikah ya, maka saat ini tuh dia memang memikirkan kembali tentang apa yang telah terjadi sebelumnya di hubungan kalian, dan kemudian apa yang akan dia lakukan di masa depan bersama kamu ya. Apa yang ingin dia tunjukkan, apa yang ingin dia harapkan, apa yang ingin dia tawarkan ke kamu di masa depan. Jadi dia ingin memiliki gagasan ya, memiliki gagasan yang lebih jelas tentang apa yang dia inginkan bersama kamu di masa depan kayak gitu. Jadi saat ini dia sedang menyusun apa sih yang mau dia lakukan bersama kamu. Sebenarnya tujuan dia maunya sama kamu itu mau ke arah mana kayak gitu, ke pernikahan kah, atau cuman ya hanya hubungan tanpa status kah, atau bagaimana seperti itu ya. Jadi saat ini dia akan mencoba untuk menyesuaikan dengan apa yang kamu mau dari dia. Kalau memang sebenarnya kamu dari dia itu maunya komitmen, maka dia akan pikirkan gimana caranya untuk bisa membuat itu berkomitmen. Bagaimana secara mental, emosional, keuangan, dan karir, terus itu keadaan keluarga dia itu mau bisa menerima komitmen bersama kamu kayak gitu. Jadi kalau aku lihat semuanya benar-benar dia pikirkan matang-matang ya. Jadi kalau namanya komitmen, namanya suatu relationship, namanya suatu pernikahan, itu kan gak hanya menyatukan dari kedua belah pihak doang kan, pasti juga harus dipikirkan dari kedua belah keluarga
Ya, apakah keluarga setuju, keluarga cocok gitu ya, orang tua cocok gitu. Terus itu karirnya mungkin kalau dia nanti menikah dengan kamu, apakah sudah settle, apakah tidak akan gampang dipecat, di PHK seperti itu ya. Mungkin dia sudah menjadi karyawan tetap atau gimana, sehingga dia nggak bakalan tergoncang pekerjaannya ya, karirnya, dengan sewaktu-waktu tiba-tiba dia gampang di PHK kayak gitu. Atau keuangannya, apakah keuangannya sudah siap. Nah, semua itu dipikirkan sama dia saat ini ya, untuk masa depannya bersama kamu. Jadi sebenarnya kalau aku lihat itu pemikiran dia nggak hanya sekedar ya udah pengen komitmen ya komitmen, enggak gitu, tapi dia pikirkan secara menyeluruh. Semuanya sudah settle belum, semuanya sudah siap belum, semuanya sudah cukup belum gitu ya. Kira-kira nanti kalau untuk ada acara nih dalam pernikahan, mau ngadain resepsi gitu, kira-kira tabungan masih cukup nggak ketika sudah selesai resepsi, masih ada uang nggak untuk kehidupan sehari-hari kayak gitu loh. Dia mikirnya jangka waktu panjang ya kalau aku lihat di sini. Makanya di sini dia tuh nggak gampang berkomitmen itu ya, karena dia memikirkan dalam skala luas gitu kalau aku lihat. Intinya saat ini dia itu sedang memikirkan gagasan yang lebih jelas tentang kalian di masa depan mau gimana gitu ya. Kalau aku lihat di sini memang dulu ya saat dia bertingkah itu ya, dia menghadirkan pihak ketiga karena dia merasa bahwa saat itu dia itu benar-benar harus selektif dalam mencari pasangan. Dan dalam saat itu tuh, pada saat dia bertingkah itu memang dia dalam keadaan sukses, masih masih ada duit, masih berduit ya, masih berduit, belum terpuruk ya, belum kena karmanya. Nah, jadi dia berlaga ya, masih suka sama si A, si B, si C, terus itu kamu juga ya. Tapi sebenarnya memang pemikiran dia tuh pengen uh, hubungan dalam suatu pernikahan itu benar-benar sakral gitu loh, nggak asal comot pasangan, nggak asal comot um, apa namanya yang dia mau dia jadikan pasangan, nggak gitu. Dia menganggap suatu rumah tangga, suatu hubungan pernikahan itu benar-benar sakral, sehingga benar-benar harus selektif banget cari pasangan. Cuman caranya aja yang salah. Caranya ketika dia masih sama kamu, dia juga menjalin hubungan dengan si A, dengan si B, dengan si C, sehingga di sini ada pengkhianatan. Seharusnya ketika dia masih sama kamu, dia jelajahi dulu tentang kamu, dia kenali dulu tentang kamu. Ketika memang sudah tidak ada kecocokan, baru diakhiri, baru cari yang lain. Ini ketika dia masih sama kamu, taunya cari yang A, cari yang B, cari yang C, kayak gitu. Menjalani dengan kamu, menjalani dengan A, dengan B, dengan C, yang kayak gitu. Sehingga di sini penuh dengan pengkhianatan. Sebenarnya niatnya baik, caranya aja yang salah kalau aku lihat di sini. Dan kalau aku lihat di sini memang dia ini orang yang sangat mencintai atau melindungi, menjaga banget keluarga ya. Dia sangat berdedikasi sekali pada orang-orang terdekat dia. Dia sangat menyayangi dan melindungi sekali keluarganya. Orang yang sangat sayang keluarga lah kalau aku bilang di sini ya. Terus itu juga orangnya sebenarnya kalau aku lihat di sini dia itu pengen punya keluarga yang tidak kesulitan secara keuangan gitu ya. Jadi dia pengen dia itu menikah nanti itu nggak membuat pasangannya itu sengsara hidup dengan dia, tidak merasa kekurangan keuangan dengan dia seperti itu. Sehingga di sini makanya ketika dia belum settle dari keuangan, dari karir, dia belum berani untuk bisa uh, menawarkan atau melamar kamu seperti itu ya. Aku lihat sih seperti itu. Terus itu juga aku lihat di sini dia itu ingin pasangan yang bersama dia itu bahagia, selalu bersama dia, tidak kekurangan dalam emosional, dalam keuangan, dalam apa lagi, dalam semuanya ya, dalam semuanya dia ingin memberikan kebahagiaan yang utuh dengan pasangan seperti itu ya. Terus aku lihat juga memang orangnya ini mandiri ya, kerja keras, mandiri. Terus itu juga aku lihat di sini tuh apa ya, orangnya dewasa, mungkin dia lebih tua dari kamu
Dan kalau aku lihat di sini ya, orang ini tuh akan menunjukkan rasa cintanya itu lewat perbuatan, nggak pakai omongan. Makanya mungkin kamu sering salah paham sama dia ya, karena dia mungkin tidak pernah mengatakan I love you sama kamu, tidak mengatakan bahwa dia cinta sama kamu, tapi dia akan menunjukkan kalau memang dia cinta, dia akan menunjukkannya lewat action gitu loh, lewat tindakan ya. Jadi kalau misalkan dia merasa bahwa dia cinta, tapi dia belum bisa melakukan action ke kamu, ya dia nggak akan susumbar, ya berarti memang belum saatnya dia untuk menunjukkan rasa cintanya ke kamu. Makanya dia tahan perasaan dia dan dia tahan tindakan dia untuk ke arah kamu kayak gitu. Inilah yang mungkin membuat kalian sering salah paham ya, kalau kalian di situ. Terus itu memang dia perlu mengenal pasangannya lebih dulu, lebih dalam sebelum melangkah lebih jauh ke jenjang berikutnya ya. Dan aku lihat di sini memang dia itu pengen punya hubungan yang solid, yang stabil kayak gitu ya. Dia tidak ingin membuat pasangannya itu kesulitan. Dan bahkan secara emosional maupun keuangan, dia pengen dia dengan pasangannya itu hidup dengan sangat nyaman berdua gitu ya. Nggak menjadi tanggungan, maksudnya dia itu hidupnya nggak jadi tanggungan kamu loh, maksudnya nggak jadi beban gitu ya. Dia nggak mau dikala dia keadaannya lagi sulit dia paksakan untuk menikah dengan kamu sehingga dia jadi beban kamu, dia nggak mau itu. Nah nih kalau aku lihat ya, memang perkenalan atau selama ini yang dia perkenalan ya, atau dia kenal kamu itu memang awalnya itu spontan, begitu saja, tiba-tiba kenal, tiba-tiba tiba-tiba berinteraksi, komunikasi gitu, terus nyaman, nyaman jujur aku lihat di sini dia nyaman, bahagia, bahkan harmonis ya dengan kamu, penuh dengan canda tawa, penuh dengan kedekatan gitu, sebenarnya nyaman, bahagia loh dia ini bersama kamu. Cuman pada saat itu di awal-awal itu memang dia belum ada niatan untuk berkomitmen ya, belum ada kesiapan dari dia untuk berkomitmen. Makanya di sini dia masih suka ke A, ke B, ke C sama kamu ya. Jadi masih suka melalang buana cintanya atau kisah percintaannya kayak gitu ya. Tapi kalau aku lihat di sini ya, kamu itu termasuk orang lamanya dia sih ya. Jadi setiap dia bersama kamu baru dia cari yang si A, si B, si C itu. Nah setiap dia menjalani hubungan dengan si A, si B, si C, dia tuh selalu kepikiran kamu terus, sehingga hubungan dia bersama si A, si B, si C itu nggak tenang gitu loh, nggak adem ayem. Maka dari itu ketika dia sudah sadar apa yang telah terjadi di antara kalian, dan dia sudah sadar ternyata dia tidak bisa ya jauh dari kamu, dia tahu selama ini dia telah memberikan masalah di hubungan ini. Makanya saat ini dia sedang berpikir bagaimana cara untuk memperbaiki hubungan dengan kamu tanpa meninggalkan sedikit pun masalah di antara kalian. Ya, dia ingin menyelesaikan semua kesalahpahaman, kemudian rasa sakit hatimu, pengkhianatan yang pernah dia lakukan, ataupun apapun masalah yang pernah dia buat terhadap kamu, dia ingin menyelesaikannya tanpa meninggalkan sedikit pun penyesalan, atau tanpa meninggalkan sedikit pun kesalahan atau masalah yang pernah terjadi di antara kalian ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia ingin kembali untuk memperbaiki hubungan kamu. Jadi kalau aku lihat bentar lagi nggak bisa dibilang bentar lagi ya, tapi ada niat dari dia untuk memperbaiki, datang lagi ke kamu. Sejujurnya orang ini memang pilih-pilih banget ya dalam mencari pasangan ya, benar-benar selektif banget dia nih cari-cari pasangan tuh ya, nggak sembarangan loh yang dia cari. Dia tuh punya kriteria tertentu dalam memilih pasangan. Tapi orangnya juga memang nggak suka sangat-sangat ikut campur dalam kehidupan pribadi pasangan. Kalau misalkan pasangan yang membatasi dia untuk jangan melewati ranah ini, maka dia tidak akan melakukan uh, melewati batasan yang pasangannya inginkan, ataupun siapapun ya, nggak cuma pasangan tapi orang pun. Kalau misalkan orang itu tidak suka dia ikut campur dalam kehidupan orang itu ya, maka dia tidak akan melewati batas gitu ya. Dia orang sangat menghormati otoritas dari orang lain kayak gitu. Aku lihat juga orangnya humoris. Kalau aku lihat di sini ya, orangnya humoris, terus itu sangat berbakti pada keluarga, pada orang tua gitu ya. Terus itu aku lihat mungkin di sini dia ini orang yang mungkin lebih tua dari kamu, mungkin juga kalau dibilang hubungan tuh ya, dalam romansa dia mungkin lebih berpengalaman dari kamu ya.
Cuman gini, karena ini Queen of Swords ya, walaupun kamu berkomitmen dengan dia, dia ini suka kebebasan. Dia tidak mau hidupnya itu dikekang atau diikat oleh sebuah ikatan. Oke, diikat oleh sebuah ikatan boleh-boleh aja, tapi dia tetap ingin memiliki kebebasan di luar sana, sehingga dia akan tetap berlagak lajang di luar sana. Jadi di depan kamu dia memang milikmu atau memiliki komitmen dengan kamu, tapi di luar sana biarkan dia untuk bebas seolah-olah dia lajang. Nah, itulah yang membuat masalah di sini ya, yang membuat kamu muak, membuat kamu kesal sama dia itu ini. Kamu tidak siap dengan sikapnya yang seperti ini. Dengan kamu dia berkomitmen, tapi di luar sana dia bermain tebar pesona kayak gitu ya. Dan kalau aku lihat juga mungkin di sini kamu berdealing dengan seseorang yang mungkin sudah menjadi orang tua tunggal ya, bisa jadi dia duda atau janda yang sudah punya anak, atau mungkin kamu mungkin yang sudah punya anak ya, janda atau duda. It's okay, gak masalah sih itu mah ya, gak masalah. Cuman situasinya seperti itu ya kalau aku lihat di sini. Makanya aku bilang ya mungkin dia sudah berpengalaman dalam romansa. Dan aku lihat di sini ya, dia suka sama kamu itu karena kamu mandiri. Dia tuh sangat menghargai kemandirian. Dia sangat suka dengan orang yang benar-benar mandiri gitu. Ya, entah kenapa, tapi dia memang suka banget tipe pasangan yang dia inginkan itu adalah pasangan yang mandiri. Setelah dia melihat sisi kamu, lah kamu kok yang mandiri banget, itu yang membuat dia suka banget sama kamu gitu. Cuman ya itu ya, ada sikap yang walaupun dia berkomitmen dengan kamu atau dengan siapapun deh ya, dia berkomitmen, dia tuh punya jiwa bebas, jadi pengen di luar sana pun terlihat tebar pesona gitu ya, pengen terlihat lajang kayak gitu ya. Ini sih sebenarnya masalah terbesar ya dalam hubungan kamu, dan mungkin ini yang sulit bagimu untuk siap menghadapi sikap dia yang seperti ini gitu. Oke, aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah, nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya di sini ada Cancer, Scorpio, dan Pisces, Capricorn, Taurus, dan Virgo. Terus Aquarius, Libra, dan Gemini. Ini alfabetnya. Kalau huruf-huruf ini ada di antara di nama kalian ya, it's okay. Ini berarti energi kalian. Yang terpenting adalah kedua belas zodiak bisa kok resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijak saja ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri, salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.